Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan membaca kitab Akhlaq lil Banin jilid 4, lanjutan bab qanaah dan ifah di poin kelima. Halaman 18. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi amin ya rabbal alamin. Innal qana'ata izzun wa karamatun wa rahah. Sesungguhnya sifat qanaah itu izzun, satu kemuliaan, wa karamah, satu kehormatan, wa rahah, satu ketenangan, kedamaian. Orang yang memiliki sifat qanaah mulia, terhormat, santai hidupnya. Ya. Wat tama'u mazallatun wa ta'abun wa fadhiha. Dan bermula toma itu rakus terhadap apa yang orang lain punya, dan bermula toma itu mazallatun, kehinaan, wa ta'abun, kelelahan, wa fadhihatun, dan memalukan. Fadhihah ini memalukan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, izzul mu'mini istighna'uhu 'anil nas. Kemuliaan orang yang beriman itu istighna'uhu, terkayanya dia dari manusia. Ketika kita enggak berhajat kepada orang lain, enggak menggantungkan hidup kita kepada orang lain, itulah kemuliaan dan kehormatan orang yang beriman. Wa qala aydan, berkata ianya Nabi pula, at-tama'u yuzhibul hikmata min qulubil ulama. Bermula tama itu menghilangkan ia akan hikmah dari hati-hati para ulama. Bila ada ulama yang tama, yang menginginkan hal-hal yang lain, harta benda segala macam, itu bisa menghilangkan hikmah, menghilangkan kebijaksanaan dari hatinya. Itu para ulama, apalagi yang bukan ulama. Wa ja'a rajulun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datanglah seorang laki-laki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka berkata ianya laki-laki tadi kepada Nabi, sahabat Nabi ini, ausini, wasiatkan olehmu ya Rasul kepadaku, wasiatkan kepadaku sesuatu. Qala, berkata ianya Nabi, alaika bil iyas mimma fi aidin nas. Alaika, hendaklah engkau bil iyasi, dengan putus harapan, mimma fi aidin nas, dari apa-apa yang ada pada tangan manusia. Arti iyas ini putus harapan, tidak mengharapkan. Alaika bil iyas, hendaklah engkau tidak mengharapkan apa yang dimiliki oleh orang lain. Tidak kepengen terhadap segala yang ada pada orang lain. Wa iyyaka wat tama'a, dan tinggal iyyaka isim fi'il ini, ijtanib, tinggalkan olehmu, waspadai olehmu akan tama. Fa innahul fakrul hadir, karena bahwasanya tama itu al fakrul hadir, kefakiran yang nyata, kefakiran yang langsung terjadi. Ketika kita tamak kepada orang, itulah di ketika itulah kita nyata sebagai orang yang fakir banget. Ya, walaupun kita kaya banget, ketika kita selalu butuh kepada yang lain, itu namanya fakir. Wa qala Sayyiduna Aliun karramallahu wajhah, berkatalah oleh Sayyiduna Ali karramallahu wajhah, apa kata beliau? Istaghni an man syi'ta takun nadhirah. Kayalah olehmu amman syi'ta, dari siapapun yang engkau kehendaki, takun nadhirahu, niscaya jadilah engkau itu nadhirahu, sebanding dengannya. Kayakan olehmu amman syi'ta, dari siapapun yang engkau kehendaki. Arti kayakan olehmu, ketika engkau tidak butuh kepada orang lain, ketika itu engkau akan jadi sebanding dengannya. Karena ketika kita butuh kepada dia, mau tidak mau kita statusnya harus di bawah dia. Jadi maksudnya di sini, kalau kita kaya, tidak butuh kepada siapapun, ketika itu kita, derajat kita sebanding dengan orang tersebut. Enggak perlu harus terlalu menunduk segala macam ini itu. Wahtaj ila man syi'ta takun asirah, dan butuhlah kamu kepada siapapun yang engkau kehendaki, takun asirahu, niscaya jadilah engkau itu tawanannya. Asirahu, tawanannya. Nah, ini kata Sayyidina Ali, butuhlah engkau kepada siapa yang engkau kehendaki. Ketika kita butuh kepada seseorang, kita akan jadi tawanannya. Artinya kita di bawah kendali dia. Begitulah. Kalau kita tidak mau mendengarkan apa kata dia, otomatis dia tidak akan membantu kita. Itu maksudnya. Wa ahsin ila man syi'ta takun amirah, dan berbuat baiklah kamu kepada siapa yang engkau kehendaki, takun amirah, niscaya jadilah engkau itu pemimpinnya, bosnya. Kalau kita suka berbuat baik kepada siapapun,
kita akan menjadi pemimpinnya. Artinya dia akan tunduk kepada kendali kita. Kita susah membantah orang yang selalu berbuat baik kepada kita. Kalau kita mau berbuat baik kepada orang lain, dia pasti akan tunduk. Kita akan dianggap bosnya, begitu lebih kurang. Al-hurru abdun idza tami'a. Orang merdeka itu seperti hamba apabila tamak ya. Ketika seseorang yang tadinya merdeka bebas, tapi dia tamak, banyak mengharapkan kepada orang lain, dia akan posisinya seperti hamba, terikat tadi. Wal abdu hurun idza qani'a. Dan seorang hamba itu bisa merdeka ketika dia qanaah, menerima dengan apa yang ada. Waqad madahallahu ta'ala ahlal 'ifah biqaulih. Dan sungguh telah memuji oleh Allah Subhanahu wa taala akan ahlal 'ifah, orang-orang yang ifah, biqaulihi dengan firman-Nya Allah taala. Yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'affuf. Mengira akan mereka oleh orang yang bodoh, aghniya akan orang kaya. Hum ini kembali kepada orang fakir. Yahsabuhum, mengira akan mereka orang fakir oleh orang yang bodoh akan orang kaya, minat ta'affuf, karena menjaga diri. Ada orang-orang fakir yang tidak suka meminta-minta. Orang-orang bodoh mengira mereka itu kaya, padahal mereka enggak kaya, miskin, cuma karena menjaga dirinya, menjaga kehormatannya, tidak mau meminta-minta. 6. Wa aslul qanaatil iqtisadu. Bermula asal qanaah itu iktisad. Jadi arti qanaah itu awalnya bermula dari hidup sederhana. Kalau kita mau hidup sederhana pasti bisa qanaah, bisa menerima kenyataan yang ada. Tapi kalau terlalu banyak keinginan ya susah. Wa fil hadis, dalam satu hadis, ma'ala maniktasoda. Tidak fakirlah oleh siman yang sederhana ya. Jadi ailah tidak fakir maksudnya. Tidak fakirlah oleh orang-orang yang hidup sederhana ya. Selama kita mau menerima kehidupan yang sederhana, semuanya serba sederhana, enggak akan fakir. Akan cukup, hidup akan cukup insyaallah. Wa fihi aidan, dalam satu hadis pula, maniktasoda aghnahullah. Barang siapa yang sederhana ia, niscaya membuat kaya akannya oleh Allah. Wa man bazzara afqarahullah. Barang siapa yang mubazir ya. Barang siapa yang mubazir ia, niscaya membuat miskin akannya oleh Allah. Kalau miskin ya, kalau mubazir, ujung-ujungnya ya jadi kekurangan. Menggunakan harta kepada hal-hal yang tidak penting, mubazir. Selama kita menggunakan sewajarnya, hal-hal pokok, insyaallah cukup. Wa kun wasiqan bitadbirillah mutma'innal qalbi bima fi khazainihi allati. Jadilah kau itu seorang yang percaya bitadbirillah, dengan pengaturan Allah. Mutma'innal qalbi. Jadilah engkau itu mutma'innal qalbi, orang yang tenang hatinya. Bima fi khazainihi, dengan apa yang ada dalam gudang-gudangnya Allah. Gudang allati la tanfadu, yang tidak akan pernah habis ya. Jadi percaya kepada rezeki jaminan Allah. Ini bukan berarti enggak bekerja, selalu bekerja, berdoa, percayalah bahwa rezeki yang Allah miliki enggak ada habisnya. Qala Allah Ta'ala, berkatalah Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang takwa ia kepada Allah, yaj'al, niscaya Allah jadikan untuknya makhraja, jalan keluar. Selalu ada solusi di setiap permasalahan. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan niscaya memberi rezeki hanya Allah kepadanya min haitsu la yahtasib, lewat jalan, lewat tempat yang dia tidak mengira-ngira. Wa in dhaqa 'alaika haluka fantadhiril farja minallahi ta'ala. Jika sempitlah kepadamu oleh keadaanmu, indaqa, jika sempit kepadamu oleh hal keadaanmu, kadang-kadang kita sempit banget. Ya, fantadhiril farja, maka nantikan olehmu akan kelonggaran dari Allah Subhanahu wa taala. Qala Sayyiduna Ali radhiyallahu anhu. Ini banyak yang beliau bawa ini perkataan Sayyidina Ali, karena beliau terkenal dengan ilmunya luar biasa. Karena dari kecil Sayyidina Ali sudah bersama Sayyidina Rasulullah. Dari kecil, semenjak umur 6 tahun, jauh sebelum orang lain mengenal Nabi, beliau sudah belajar kepada Nabi. Karena itu ucapan Sayyidina Ali penuh hikmah. Qala Sayyiduna Ali, berkata oleh Sayyiduna Ali radhiyallahu an, apa kata beliau? La turiyannan nasa illa tajammula. Janganlah engkau memperlihatkan kepada manusia kecuali tajammula, keindahan. Setiap kita tampillah secara baik, enggak perlu mau memperlihatkan kesusahan diri. Naba ini nababika.
Naba bika dahrun au jafaka khalilun. Naba ini fi'il, naba yanbi, menjauhkan dengan dirimu oleh masa, au jafaka khalilun, atau menyepelekan akan dirimu oleh kekasih. Artinya, selalulah memperlihatkan kepada orang keindahan, tampillah secara baik. Wa naba bika dahrun, sekalipun sedang membuang akan dirimu oleh masa, sekalipun keadaan tidak mendukung. Kan sering kita mengungkapkan ini keadaan lagi tidak mendukung. Inilah artinya naba bika dahrun. Ya, jadi sering kita bilang kalau ketika susah, jangankan orang, setan aja takut. Nah, ini masalahnya. Maksudnya begini. Ketika membuang akan dirimu oleh masa, keadaan seolah-olah menolak keberadaanmu. Wajafaka khalilun, menyepelekan akan dirimu oleh kekasih teman yang tadimu dekat denganmu, karena keadaan dirimu sangat sempit hingga semua mereka meninggalkanmu, kamu tetap memperlihatkan hal yang indah-indah yang ada pada dirimu. Wa in zaqa rizqul yaumi fasbir ila ghad, dan jika sempitlah oleh rezeki pada hari ini, fasbir, maka bersabarlah ila ghad, hingga besok. Hari ini sempit, sabar, siapa tahu besok longgar. Asa nakabatud dahri angka tazul, barangkali saja derita-derita masa, nakabah, musibah, segala permasalahan masa. Maksud masa, permasalahan yang kita hadapi hari-hari. Asa nakabatud dahri, mudah-mudahan segala permasalahan hari masa, angka dari dirimu tazulu, hilang ia. Nah, jadi kalau sempit rezeki hari ini, bersabar hingga besok. Siapa tahu segala masalah itu akan hilang besok. Waqalat Taghra'i, berkatalah oleh Taghra'i. Apa kata Taghra'i? U'allilun nafsa bil amali arkubuha. Aku obati akan jiwaku bil amali, dengan harapan-harapan, arkubuha, yang aku nanti akannya harapan. Ma adhyaqal aisya, alangkah sempitnya kehidupan. Ini mata ajubiyah. Ma adhyaqal aisya, alangkah sempitnya kehidupan. Laula fushatal amal, jikalau bukan karena lebarnya harapan. Artinya begini, kadang kita dalam hidup ini hampir mau menyerah. Nah, sehingga u'allilun nafsa, aku beri alasan. Aku obati, aku beri alasan. U'allila juga boleh, aku beri alasan. Aku beri alasan kepada jiwaku dengan harapan-harapan yang aku nanti akannya harapan. Sabarlah wahai jiwa, walaupun hari ini sempit, siapa tahu besok ada kelonggaran. Begitu. Kalau enggak, orang akan menyerah. Kalau orang enggak punya harapan, akan menyerah. Harapanlah yang membuat orang bertahan. Ini maksudnya u'allilun nafsa. Aku obati jiwaku dengan harapan-harapan yang selalu aku nanti harapan itu. Ma adzyaqal aisya, alangkah sempit kehidupan jikalau bukan karena luasnya harapan. Wa qala Abu Firas al-Hamdani fi fadlil qanaah. Berkatalah oleh Abu Firas al-Hamdani dalam menjelaskan keutamaan qanaah. Apa kata beliau? Innal ghina huwal ghaniyyu bi nafsihi. Sesungguhnya kekayaan, huwa, itulah dia kekayaan, orang yang kaya dengan dirinya. Hakikat kekayaan orang yang cukup dengan dirinya, tidak banyak butuh kepada orang lain. Karena semakin banyak kebutuhan kita, semakin miskin. Justru arti orang kaya, orang yang tidak butuh. Makanya Allah, hakikat kaya itu Allah, karena Allah tidak butuh kepada apapun. Semua manusia itu fakir. Antumul fuqara ilallah wallahu aghniya. Wallahu ghaniyun 'anil alamin. Allah itu maha kaya karena Allah tidak butuh kepada apapun. Selama kita butuh kepada yang lain, arti miskin itu butuh. Selama kita butuh, kita miskin. Makin banyak kebutuhan kita, makin miskin hidup kita. Makanya di sini sesungguhnya kekayaan huwa al-ghaniyyu bi nafsi. Orang yang cukup dengan dirinya. Itu hakikat orang kaya. Fa idza qani'ta fa kullu syai'in kafi. Fa idza qani'ta, maka bila engkau berqanaah, menerima, fa kullu syai'in, maka bermula segala sesuatu itu mencukupimu. Kalau kita qanaah ala kadar aja cukup. Makan juga ala kadar juga, kenyang juga. Waqala akhar, berkatalah oleh penyair yang lain, afadatnil qanaatu kulla izzin, telah memberikan kepadaku, afadatni, memberi faedah kepadaku oleh sifat qanaah, kulla izzin, akan seluruh kemuliaan. Wa ayyu ghinan a'azu minal qanaah.
Wa ayyu ghinain, kekayaan apa itu yang lebih mulia dari qanaah? Enggak ada. Qanaah membuat aku mulia. Wa ayyu ghinain, apa itu kekayaan yang lebih mulia dari qanaah? Enggak ada kekayaan yang lebih mulia dari qanaah, menerima apa adanya. Ayyu ghina mubtada, a'adu khabar. Fasayyirha li nafsika ra'samal, maka jadikan, karena qanaah sifat kaya yang sebenarnya, fasayyirha, maka jadikan olehmu akannya qanaah li nafsika, untuk dirimu, ra'samalin, akan sebagai modal harta, pokok harta, modal. Jadikan olehmu akannya qanaah untuk dirimu menjadi modal. Jadikanlah sifat qanaah sebagai modal. Wasayyir ba'dahat taqwa bidha'ah, dan jadikan olehmu sesudahnya qanaah, akan apa engkau jadikan? Akan takwa, bidha'ah, akan sebagai bekal atau harta dagangan. Jadi modal pertama qanaah, kemudian kita tambah takwa sebagai barang dagangan. Kita gunakan modal untuk berdagang. 7. Wa mimma yu'ainu 'ala ta'afufi 'amma fi aidin nas kasbul mal. Bagaimana caranya supaya kita kadang kita fakir banget, nggak bisa menerima kenyataan. Caranya bagaimana? Harus ada sesuatu yang kita lakukan. Ini 7. Wa mimma yu'ainu 'ala ta'afufi 'amma fi aidin nas kasbul mal. Sebahagian dari hal yu'ainu yang bisa membantu ia 'ala ta'affuf, untuk menjaga diri, untuk tidak kepengen amma fi aidin nas, dari apa-apa yang ada pada tangan manusia, itu kasbul mali, mencari harta, min turuqihi, lewat jalan-jalannya harta yang disyariatkan, lewat jalan-jalannya usaha yang disyariatkan. Hal yang bisa membantu kita untuk bisa ta'affuf, untuk bisa menjaga diri supaya tidak selalu rakus pengen terhadap apa yang orang miliki, yaitu kasbul mal, berusaha mendapatkan harta lewat jalan-jalan usaha yang disyariatkan. Mana contohnya? Katijarah, seperti berdagang, wazira'ah, seperti pertanian, awisinaah, atau bertukang. Ya, artinya kita harus ada pekerjaannya. Karena sering kita dengar kan kata Nabi, sebaik-baik yang dimakan oleh seseorang hasil usahanya sendiri, hasil keringatnya. Wa fil hadis, dalam satu hadis, la ayyakhuza ahadukum ahbulah, sungguh bahwa mengambil oleh salah satu kamu akan tali temalinya, summa ya'tiyal jabal, kemudian bahwa mendatangi ia akan bukit. Seseorang mengambil talinya, kemudian pergi ke bukit, faya'tiya bihuzmatin min hatobin ala dhahri, maka datang ia dengan membawa seikat, bihuzmatin, dengan membawa seikat dari kayu bakar, min hatobin ala dhahrihi, di atas punggungnya, fayabi'aha, maka menjual ia akannya hatab, akannya kayu bakar, fayakuffallahu biha wajha, maka mencukupkan oleh Allah, atau menutup oleh Allah dengannya hasil tadi, wajhahu, akan wajahnya, khairun, itu lebih baik. Ini khabar, la'an mubtada nih, jumlah an ya'khudha ta'wil masdar, mubtada, khairun khabarnya, itu lebih baik baginya, min ayyas alan nas, daripada bahwa meminta ia kepada manusia. La ayyakhuda, sungguh bermula mengambilnya salah satu kamu akan tali temalinya, kemudian ya'tiyal jabal, datang ke bukit, faya'tiya bihuzumah, datang ia membawa seikat dari kayu bakar, ala dhahri, di atas punggungnya, fayabi'aha, maka ia menjual kayu bakar tersebut, fayakuffallah, maka mencukupkan oleh Allah dengannya, atau menutup oleh Allah dengannya akan wajahnya. Maksud menutup wajahnya si fulan sehingga rasa malunya tertutupi, dia nggak perlu malu untuk meminta-minta kepada orang. Hasil usahanya mencukupi dia. Artinya wajahnya jadi tertutup, terjaga, membuat dia tidak malu. Itu khairun lahu, lebih baik baginya seseorang, min ayyas alan nas, dari bahwa dia meminta kepada manusia, a'tauhu, mereka memberi akannya, au mana'uhu, atau mereka tidak memberi kepadanya, mencegah oleh mereka akan niatnya tidak memberi. Itulah, ini menunjukkan tentang bagusnya berusaha. Wa fi dzalika hifdzun lil karamati wal izzi, dan wa fi dzalik, dalam demikian berusaha tadi, berdagang, bercocok tanam, bertukang, itu hifdzun lil karamah, itu menjaga bagi kehormatan dan kemuliaan. Wa jalbun lil malil mu'ini ala umuri dunya waddin,
Wa fi dzalik, dan pada demikian usaha juga jalbun. Wa jalbun atah kepada hifdun. Dan dalam demikian berusaha juga itu jalbun, itu bisa mendatangkan bagi harta, al-mu'ini, yang bisa membantu ianya harta, ala umurid dunia, terhadap urusan-urusan dunia dan agama. Dengan ada usaha kita mendapatkan harta, harta bisa membantu kita untuk urusan kita di dunia dan akhirat. Wa bu'dun an adraril batalati wal faraghi. Wa bu'dun atah pada hifdun, dan dalam demikian usaha itu bu'dun, menjauhkan an adraril batalah, dari bahaya-bahaya pengangguran, wal faraghi, dan kekosongan. Jadi kekosongan, gak ada kegiatan. Dengan bekerja kita terjauh dari bahaya menganggur. Menganggur itu banyak banget bahayanya. Dan dari bahaya farag, bahaya waktu luang. Artinya begini, kalaupun kita punya pemasukan, dianjurkan juga bekerja. Karena menganggur itu sendiri, atau punya waktu kosong, itu bisa mengacaukan kadang-kadang. Banyak orang yang punya harta, nggak bekerja segala macam, juga kacau gara-gara terlalu banyak waktu luang yang tidak digunakan dengan baik. Qala syair, berkatalah oleh seorang pensyair, inna syababa wal faragha wal jiddah mafsadatun lil mar'i ayyu mafsadah. Sesungguhnya kepemudaan, ya, syabab, inna syabab, sesungguhnya kepemudaan, wal farag, dan kekosongan, wal jiddah, kekuasaan. Jiddah ini daulah, punya power. Mafsadatun, itu bisa merusak bagi seseorang. Ayyu mafsadah, itu merusak bagi seseorang. Ayyu mafsadah artinya kerusakan yang maksimal, yang sempurna, yang luar biasa. Jadi ke masa muda, orang yang muda kemudian nganggur, itu bisa merusak. Kekuatan masih ada, nganggur, akhirnya menarik dia untuk melakukan kejahatan segala macam. Atau wal jiddah, sesungguhnya muda, waktu luang, jiddah, punya kekuasaan. Jiddah ini daulah, ya, seseorang yang masih muda, kemudian pengangguran, tapi dia punya banyak duit misalkan, atau punya kegantengan. Nanti daulah ini sesuatu yang dia dengan itu bisa menguasai orang lain. Jiddah, nah, ganteng misalkan, orang pemuda nganggur, ganteng, ini kegantengannya merusaknya, ini bisa digunakan, bisa salah menggunakan, akhirnya merusak. Nah, begitu lebih kurang yang bisa saya pahami. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.